Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini saya Banu Kurniawan dengan NIM 0538434402 akan memberikan tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana di sini sudah mengerjakan project yang diminta dan akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam project. Yang pertama ada struktur, lalu ada cara kerja Vue.js sesuai dengan permintaan beberapa hal yang diminta. Oke, yang pertama di sini saya mau menjelaskan tentang penggunaan Vue.js sendiri dari struktur struktur code di sini karena ini dijalankan di dalam live server atau live server. Jadi di sini yang pertama adalah index. Di index ini yang pertama akan di-call karena dia mengambil data dari JS API dan Vue.js-nya. Jadi ketika ditarik dia akan membaca yang pertama pp.js. Nah, di mana di sini yang pertama saya garis bawahi di sini ada filter, lalu di sini ada template file. Lalu ada fungsi untuk load komponen template. Jadi di sini load komponen template mengambil dari semua template file lalu di load. Nah, di load ini juga apa namanya secara simultan jadi semua yang di load dijadikan satu halaman. Jadi satu halaman akan asinkronus ke semua modul atau semua template yang ada. Jadi di sini ada template stock, ada template DO tracking. Tuh. Lalu di sini uh, function app start-nya dia akan mengambil atau akan membuat satu apa namanya interaktif tab. Di sini dia membuat tab home. Lalu di sini ada metode untuk replace apa namanya stock dan tracking. Oke, di sini lalu kenapa kalau semua jadi di sini projectnya akan meload dan apa namanya secara client side akan berpindah-pindah antar tab. Jadi semua di load di ppstart. Jadi semua template file ini akan di load di satu halaman. Nah, gimana dengan datanya? Datanya akan di load dari get bahan ajar. Jadi di sini ada ppstart functionnya di load komponen template. Jadi dia function load komponen template dia ada PP statnya hidup atau running, dia akan meload data bahan ajar. Jadi asynchronous create, dia akan meload data ajar. Nah, data ajar ada di mana? Data ajar ada di service. Jadi API service dia akan meload data ajar dalam bentuk JSON. Nah, ini awalnya. Lalu gimana hasilnya? Gimana hasilnya akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini semua adalah template yang pertama kali langsung di load oleh server. Oke, lalu saya akan mencoba menjelaskan gimana cara kerja untuk apa namanya stock table atau stok bahan ajar. Jadi di sini oke. Jadi di sini ada bahan ajar, stock table. Jadi nama template-nya stock table. Nah, ini tidak langsung di load. Jadi yang tadi di app store dia di load, di langsung jadi child-nya dari app.js-nya ini sebenarnya dilanjutkan lagi ke stock table.js. Di mana stock table.js itu dia akan meload prop. Propnya akan di load item, lalu ada uppbj list, lalu kategori list. Nah, habis itu ada data yang di load, ini data objek datanya, lalu ada compute. Nah, compute ini
gunanya untuk memfilter. Jadi filter yang di UT daerah, misal di Surabaya, dia akan nge-load kategori wajib sama semua kategori, misal Surabaya. Nah, ini diambil dari compute, jadi dependen kategori dan filter item. Di sini objeknya akan terload jadi local item. Jadi local item yang akan diubah ke view atau ke VS grid-nya atau V4 grid-nya. Jadi yang diambil atau yang dibaca akan dari itemnya adalah filter item. Nah, itemnya di sini yang ini di watch juga untuk watch terus data yang berubah. Ini metodenya, lalu di bawah adalah fungsi-fungsi untuk menampilkan form apa namanya pop-up dan metode untuk save item ataupun edit item. Nah, ini contohnya misal di edit, misal dari Surabaya pindah ke Jakarta. Nah, kalau tadi ini saya pindah jadi Jakarta, Jakarta menjadi ada 3. Jadi Jakarta ada 3. Dipakai di 3. Edit. Tambahan aja juga bisa. Oke, dari sini untuk penjelasan selanjutnya untuk Dewa Tracking mirip mirip dengan yang saya bikin di stock table. Jadi sama, cuman dia dibedakan nama datanya dia local tracking. Nah, local tracking ini ada apa namanya buat searching untuk, jadi dia akan membaca match antara huruf misal DO nomornya DO 0203, cari tidak ada, riset dulu nanti 0003 yang ada logo 1. Jadi sama, cuman berbeda adalah yang ini kita membaca dari textbook atau dari kon komponen komponen yang ada di HTML. Sama metodenya, jadi ini di load di awal di app.js. Jadi dia akan meload semua template itu, lalu akan apa namanya mensinkronas atau mengasing semua komponennya ke dalam halaman index. Makanya di sini sebutannya client side, jadi semua objek stok mana aja, DO juga terload semua. Untuk show datanya juga sama, dia menggunakan local tracking. Di sini dia akan local tracking, normalize yaitu normalize trackingnya dari source. Lalu di bawah juga sama untuk validate apa namanya from pop up gitu. Itu juga sama. Ini dia add delivery, dimasukin objeknya, di save filenya. Mungkin dari tugas yang saya buat sebenarnya lebih ke penggunaan atau struktur yang ada untuk apa namanya untuk penggunaan V4 ini dari filter item yang tadi difilter, dia akan di loop di item akan loop, lalu di pop up juga objeknya apa namanya ini pop up properti, lalu di sini juga ada vModel yang ada dari objek. Itu standar V apa namanya VJS. Jadi itu standar. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah gimana cara view-nya itu berjalan dan
metode atau watch yang diubah. Jadi tadi ada di stable dia ada bagian ini, ada di bagian compute. Nah, di watch-nya itu dia apa item yang diambil di sini. Apa add kategori filter item, dia akan di watch terus nilai dari filternya. Kemudian filter namanya lalu di filter apa namanya datanya dari local item seperti itu. Mungkin untuk tugas kali ini saya akan lampirkan file hasil apa namanya tugasnya. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksinya. Terima kasih.